Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu film sniper terbaik yang pernah ada. Film yang berjudul The Barney Super Mercy ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran bernama Jason Barney yang sedang menikmati masa-masa pensiun bersama istri tercintanya. Namun dalam masa tenang itu, sang istri malah berakhir dibunuh oleh sekelompok pembunuh bayaran lain. Sehingga Jason Barney yang tidak terima dengan kejadian itu, beliau lalu kembali ke setelan pabrik dan memulai misi balas dendam untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Akankah Jason Barney ini berhasil membalaskan dendamnya atau malah berakhir tewas seperti istri tercintanya? Semua akan terjawab di alurnya. Berfokus kepada seorang mantan agen intelijen CIA bernama Jason Barney yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya saat menjalankan misi pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Dan setelah pembunuhan itu, Jason menderita sebuah penyakit yang bernama Post Traumatic Stress Disorder atau singkatnya penyakit PTSD. For your information, PTSD ini adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang yang telah mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian buruk seperti perang, penyiksaan, pembunuhan, atau hal-hal buruk yang sangat kejam. Dan penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Maka dari itu, hampir setiap malam Jason selalu dihantui oleh kejadian-kejadian buruk akibat serangkaian pembunuhan yang telah beliau lakukan di masa lalu. Di sisi lain kemudian film berpindah ke kota Berlin dan kita akan diperlihatkan kepada para agen CIA yang akan membeli sebuah informasi penting dari seorang informan Rusia bernama Sergei Lakovi, dan transaksi ini dipimpin oleh seorang agen wanita bernama Pamela Landy. Namun saat transaksi dilakukan, muncul orang-orang misterius yang menyabotase tempat tersebut dengan cara memutus aliran listrik serta sengaja meninggalkan sidik jari pada alat saklar lampu dan... Karena serangan tersebut, informasi yang akan dibeli oleh CIA seketika lenyap bersamaan dengan para agen dan si informan yaitu Lakovi mati terkena tembakan. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada seorang pembunuh bayaran bernama Kirill Jamesko yang ternyata Kirill ini adalah orang yang telah menyabotase transaksi semalam, dan kejadian sabotase yang Kirill lakukan ternyata adalah perintah dari seorang pria bernama Gretkov Lakochi. Dan segedik informasi, Gretkov ini adalah milioner Rusia yang sangat terkenal sekaligus orang paling berbakat di bidang bisnis pertambangan, dan rencana beliau ternyata belum selesai sampai di situ. Karena setelah misi menyabotase selesai, Gretkov meminta kepada Kirill agar segera pergi ke India untuk melakukan misi pembunuhan kepada Jason Barney. Yang entah apa maksud dan tujuannya, tetapi yang jelas Gretkov ingin Jason terbunuh dalam waktu 48 jam dari sekarang. Film kemudian berpindah ke India, tempat segudang makanan dan minuman paling terkenal di dunia. Dan kita akan diperlihatkan kembali kepada sang tokoh utama yaitu Jason Barney yang sedang menikmati hidup damai sambil berolahraga. Namun ketika Jason sedang mampir ke warung untuk membeli aqua, tiba-tiba ia mulai merasakan ada yang tak beres ketika melihat seorang pria bule misterius yang terus mengamatinya dari kejauhan. Yang ternyata itu adalah Kirill yang telah membuntutinya selama seharian penuh. Maka dari itu, Jason langsung bergegas mengajak istrinya untuk segera pergi meninggalkan kota. Dan benar saja si bongsang Kirill ini mengejar Jason untuk membunuhnya. Dalam kejar-kejaran itu, Jason meminta kepada sang istri yang bernama Mary ini agar mengambil alih kemudi untuk segera bergegas ke arah jembatan. Sedangkan Jason akan bersiap-siap untuk melawan Kirill yang sedang mengejarnya. Dikarenakan mobilnya yang tak bisa masuk ke pesawahan, Kirill mulai mengeluarkan sniper dari dalam bagasi. Dan begitu Jason dan Mary akan sampai di jembatan, inilah yang terjadi. Ya, sebuah tembakan melesat tepat mengenai Mary yang otomatis membuatnya tewas saat itu juga. Akan tetapi Jason tak berhenti sampai di situ dan berusaha memberikan pertolongan dengan harapan Mary dapat diselamatkan. Sampai pada akhirnya Jason harus mengikhlaskan istri tercintanya yang tewas tenggelam ke dasar sungai. Setelah selesai dengan misinya, Kirill kemudian kembali bertemu dengan Gretkov dan berkata jika Jason dan istrinya sudah tewas terbunuh olehnya.
Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada anggota CIA yang mulai bergerak mencari informasi terkait siapa sosok yang telah menggagalkan transaksinya tempo hari. Dan setelah diselidiki, ditemukanlah sebuah sidik jari di dekat saklar. Dan ketika sidik jari itu dimasukkan ke dalam sebuah alat mendeteksi, muncul sebuah peringatan jika file tentang identitas orang tersebut ternyata sangat rahasia. Bahkan sekelas agen CIA pun tidak dapat mengakses orang tersebut. Di saat yang sama terlihat Jason yang sangat terpukul atas kematian istri tercintanya dan terus dibuat bertanya-tanya tentang motif si pembunuh yang mengincar nyawanya. Maka dari itu, daripada cuma diam ngahulang menerima nasib, pada akhirnya Jason memilih untuk segera berangkat mencari sosok si pembunuh. Kembali kepada agen Pamela yang sedang menghadap pemimpin tertinggi CIA bernama Usep, dan Pamela mulai belak-belakan agar diizinkan untuk mengakses file yang di dalamnya berisikan data sidik jari dari orang yang telah menyabotasenya tempo hari. Dan ternyata file itu merupakan sebuah file yang sangat rahasia yang bernama Project Treadstone yang berisi semua informasi penting tentang para agen CIA Amerika. Dan demi mengungkap sebuah kasus besar ini, pada akhirnya pemimpin tertinggi mengizinkan Pamela untuk mengakses file tersebut. Dan berdasarkan database pada file tersebut, sidik jari yang ditemukan dari lokasi TKP ternyata adalah milik dari seorang mantan agen CIA bernama Jason Barney. Lah kok malah si Jason Bang Ur yang disalahin? Bukannya si Krill ya yang udah menyabotase para agen tempo hari itu? Pusing ya? Nanti Bang Ur jelasin ya. Lanjut. Dan untuk memastikan dalang dari semua ini, Pamela mulai mendatangi satu-satunya mantan pemimpin Project Treadstone yang masih hidup bernama Asur. Dan disinilah Pamela mulai mempelajari tentang seberapa bahayanya sosok Jason Barney yang merupakan salah satu agen terbaik mereka. Maka dari itu, setelah beberapa bukti dan saksi yang mengarah ke Jason, pada akhirnya Jason menjadi orang yang sangat dicari oleh CIA. Berpindah kepada si Mamang Jason yang baru saja tiba di negara Italia untuk membalaskan dendamnya. Namun beliau yang tak sadar jika telah menjadi buronan paling dicari oleh CIA malah memberikan password dan identitas aslinya ke petugas imigrasi, yang seketika Jason langsung terlacak oleh sistem Interpol dan langsung dibawa menuju tempat tahanan. Kembali kepada Pamela yang terlihat sedang rapat besar bersama para petinggi intelijen. Di sana mereka membahas tentang kasus peretasan yang terjadi puluhan tahun yang lalu, di mana si pencuri telah meretas sistem dan dana pensiunan CIA yang berjumlah mencapai jutaan dolar. Tidak lama kemudian ada seorang politisi asal Rusia bernama Neski yang sempat menghubungi CIA untuk memberikan kabar terkait pencurian dana yang sebenarnya dilakukan oleh orang dalam. Akan tetapi, di saat CIA akan menemuinya untuk menemukan siapa pencuri uang tersebut, tiba-tiba Neski sudah ditemukan tewas bunuh diri bersamaan dengan istrinya. Dan akibat hal itu, kasus ini mulai menjadi konspirasi karena belum terpecahkan hingga sekarang. Sedikit informasi, Neski adalah orang pertama yang mengetahui tentang kebusukan CIA yang telah mengkorupsi uang pensiunan. Dan ternyata Neski ini adalah sahabat dari Lakovi, yaitu si informan di awal film tadi. Dan Neski sempat memberikan informasi tersebut kepada Lakovi. Maka dari itu, adegan di awal film tadi memperlihatkan kepada Lakovi yang akan memberitahu semua informasi penting dengan cara menjualnya kepada agen CIA. Namun belum sempat memberitahu informasi tersebut, Lakovi malah tewas oleh orang-orang yang telah menyabotase tempat tersebut. Lalu di sini, Pamela menyimpulkan jika pelaku pembunuhan Neski adalah seorang mantan pimpinan dari Project Treadstone yang bernama Bapak Frank Collin. Dan Bapak Frank Collin ini telah tewas beberapa tahun yang lalu. Namun sebelum Frank Collin tewas, di sini Pamela juga menduga jika Frank Collin sempat meminta Jason Barney untuk membunuh si Neski agar tidak bisa membocorkan rahasia korupsi tersebut kepada para agen CIA. Di tengah rapat yang begitu serius, tiba-tiba mereka mulai mendapatkan kabar terkait si Mamang Jason yang telah berhasil diamankan di bandara Italia. Sehingga salah satu agen CIA langsung diutus untuk menginterogasinya. Saat sesi interogasi berlangsung, Jason malah terdiam tak berkata, seolah cosplay seperti manusia culun. Karena kesal melihat Jason diam saja, si agen lalu menodongkan senjata untuk mengancam si Jason, tetapi ternyata pemirsa, sejak awal datang ke Italia, Jason sengaja menyerahkan dirinya agar bisa mengambil dan meretas ponsel milik si anggota CIA, bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait sosok orang yang telah membunuh istrinya. Dan kini tujuan Jason meretas ponsel telah berhasil dan akan segera menuju tempat di mana si Krill berada.
Kemudian film berpindah kepada Pamela yang terlihat sangat kesal begitu mengetahui terkait Jason Barney yang berhasil melarikan diri. Maka dari itu dia memutuskan untuk segera menyusulnya ke negara Italia. Bersamaan dengan itu, atasannya meminta kepada Pamela untuk bekerja sama dengan si Asur agar kasus ini dapat segera terselesaikan. Di sisi lain, Jason akhirnya menyadari tentang alasan dia menjadi buronan karena dituduh melakukan sabotase serta pembunuhan saat transaksi rahasia. Berpindah lagi kepada Asur. Sebelum berangkat ke Italia, Asur sempat bersinggah ke Amsterdam untuk merekrut mantan bawahannya yang juga anggota Trendstone bernama Nicola, di mana dulunya dia adalah agen yang bertugas menyiapkan informasi sekaligus mata-mata dalam membantu para agen lapangan. Bahkan saat CIA mengira jika Jason melakukan kesalahan karena masuk ke negara Italia menggunakan paspor asli, di sana Nicola malah langsung sadar jika Jason Barney kemungkinan sedang mengincar salah satu dari mereka. Karena sekelas agen terbaik, mana mungkin akan melakukan kesalahan seperti itu. Tepat setelah melakukan perjalanan panjang menuju ke Berlin, akhirnya tibalah Jason di rumah seorang mantan agen Trendstone bernama Jarda. Dan tanpa banyak basa-basi langsung melakukan interogasi terkait siapa pemimpin Trendstone saat ini. Tetapi Jarda belak-belakan jika proyek tersebut sudah bubar 2 tahun yang lalu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika bukan organik Trendstone, terus siapa atau orang yang mencoba membunuhnya? Dan di saat yang sama, tiba-tiba Jarda pun mulai memberikan perlawanan sehingga... Selesai dengan itu, Jason lanjut membocorkan pipa gas serta memasukkan majalah ke sebuah alat pemanggang roti untuk memicu percikan api sehingga dalam beberapa menit ketika anak buah Jarda masuk, inilah yang terjadi. Singkat cerita, Jason segera melanjutkan perjalanan menuju Berlin. Namun setibanya di sana, beliau sengaja mampir ke stasiun kereta untuk menyimpan semua barang-barang berharga di sebuah loker. Selesai dengan itu dilanjut dengan menghubungi semua nomor resepsionis hotel di kota Berlin guna menanyakan terkait Pamela Landy yang apakah menginap di hotel mereka. Dan dengan cara seperti itulah, Jason akhirnya dapat berhasil menemukan lokasi Pamela yang sekarang sedang menginap di salah satu hotel bintang 5. Tiba di hotel, Jason kemudian meminta kepada resepsionis agar segera dihubungkan langsung kepada Pamela, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui nomor kamar yang ditinggali oleh si Pamela. Dan setelah nomor berhasil didapat, dia bergegas mengikuti Pamela yang pada kala itu baru saja keluar dari kamarnya. Sampai pada akhirnya tibalah Jason di markas rahasia agensi CIA. Sementara untuk Pamela, dia meminta kepada semua bawahannya agar segera mempercepat proses pelacakan menggunakan satelit serta kamera CCTV di seluruh kota. Akan tetapi tanpa dia sadari jika orang yang sedang mereka cari ada di dekat markas tersebut. Dan di saat yang sama, Jason yang berada di atas gedung pun kemudian segera mengeluarkan perlengkapan sniper dan lanjut membidik ke arah Pamela untuk membunuhnya secara diam-diam. Tetapi sebelum pelatuk ditarik, beliau sengaja menghubungi Pamela guna memastikan terkait si Pamela yang apakah dalang dari pembunuh istrinya. Namun Pamela belak-belakan jika alasan dia mengejar Jason adalah karena kejahatannya yang telah membunuh 2 agen CIA serta membawa kabur uang ratusan dolar saat melakukan transaksi rahasia. Mendengar hal tersebut, Jason belak-belakan kepada si teteh Pamela karena lagi-lagi dia telah menjadi korban fitnah oleh organisasi tertentu. Sebab pada 2 minggu terakhir, Jason berdalih sedang berada di India. Maka dari itu Jason mulai menawarkan diri untuk melakukan pertemuan di lokasi yang telah ditentukan. Namun dengan catatan orang yang diajak bertemu adalah Nicola, si mantan anggota Trendstone. Namun di sana Pamela sempat berbohong dengan alasan jika mereka tidak bisa menemukan sosok wanita yang Jason maksud. Namun Jason yang telah mengawasi mereka dari jauh langsung berkata seperti ini karena jelas-jelas Nicola sedang berada di markas mereka. Di sisi lain, Asur mulai bersikeras agar Pamela segera menghentikan investigasinya sebelum anak buahnya kembali menjadi korban. Namun Pamela yang tak peduli dengan ucapan si Asur memilih untuk tetap mengutus Nicola menuju lokasi pertemuan yang sudah Jason tentukan. Sekaligus mengutus 5 orang anggota CIA dengan membawa sniper yang bertugas mengawasi di berbagai titik. Tiba di sana, ternyata mereka tidak menyangka jika lokasi tempat yang Jason tentukan ternyata banyak orang-orang yang sedang melakukan demo besar-besaran karena Jason sengaja memanfaatkan tempat kerumunan agar tidak terlacak oleh anggota CIA.
Di saat yang sama, ponsel Nicole pun mulai berdering di mana Jason memintanya untuk segera naik ke sebuah tram yang kebetulan sedang melintas di hadapannya. Sementara untuk para agen CIA yang sedari awal mengawal Nicole, diam-diam langsung mengikutinya ke dalam bus kereta. Tetapi Jason segera membawa Nicole kabur melewati kerumunan pendemo menuju ke stasiun kereta bawah tanah. Berpindah kepada Pamela yang terlihat masih mengamati pergerakan Jason lewat alat penyadap yang dipasang di tubuh Nicola. Namun Jason yang sempat menyadari akan adanya alat pelacak, maka dari itu dia segera membawa Nicola ke sebuah ruangan khusus agar alat pelacaknya tidak dapat berfungsi dengan baik. Di saat yang sama, Jason mulai kembali mengingat sedikit masa lalunya ketika menjalankan misi pembunuhan di kota Berlin. Tetapi sayang, dia tidak bisa mengingat keseluruhan dari misi tersebut. Berpindah ke markas CIA, di mana Azur terlihat sangat panik bahkan ngotot agar mereka fokus membunuh Jason bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, orang kepercayaannya bernama Danny pun datang untuk memperlihatkan beberapa penemuan penting yang telah dia temukan. Karena diam-diam, Danny telah menyelidiki TKP tempat sidik jari Jason ditemukan. Dan menurut hasil analisisnya, sejak awal memang ada seseorang yang sengaja menjebak Jason dalam konspirasi pembunuhan ini. Namun di saat akan melanjutkan perkataan, tiba-tiba You know that. There were two charges. Jason sendiri terlihat sedang ke sebuah warnet untuk mencari informasi tentang pembunuhan Neski 20 tahun yang lalu. Jika dialah yang benar membunuh Neski, karena dalam ingatan yang masih samar-samar, pembunuhan tersebut merupakan misi pertamanya ketika bergabung ke dalam kelompok Treadstone. Dan untuk mengembalikan ingatannya yang sempat hilang, Jason kemudian datang ke sebuah hotel tempat Neski dibunuh, bahkan mencoba menginap di kamar yang sama saat kejadian pembunuhan. Tak lama kemudian datang para pegawai hotel setelah menyadari terkait Jason yang masuk ke dalam daftar pencarian polisi. Maka dari itu, Pamela dan anggotanya segera mengirimkan tim SWAT menuju lokasi tempat Jason menginap. Di sisi lain, Jason akhirnya dapat mengingat kronologi tentang pembunuhan Neski. Dan memang benar, dia adalah pelakunya. Karena pembunuhan tersebut merupakan sebuah bagian dari pelatihan agar bisa masuk ke dalam Project Treadstone. Di saat yang sama, datang pasukan SWAT menerobos masuk ke pintu hotel. Namun sejak awal, Jason ternyata sudah kabur melalui jendela meski seluruh tempat yang ada di sana telah dikepung oleh puluhan polisi. Bahkan saat akan mencoba kabur, sayangnya keberadaan Jason malah ketahuan sehingga dia langsung melompat ke sebuah perahu. Tetapi polisi segera menghentikan perahu tersebut. Namun si Jason ini dapat berhasil kabur dengan cara memanjat ke jembatan yang berada di atasnya dan ternyata terhubung ke stasiun kereta. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Azur yang sangat panik begitu menyadari terkait Jason yang telah kembali mendapatkan ingatan masa lalunya. Maka dari itu dia segera menghubungi Gretkov untuk segera mengirim pembunuh bayaran andalannya dalam upaya membunuh Jason Barney yang masih dalam status buronan. Karena dengan begitu investigasi ini akan segera berakhir. Dan ternyata disinilah semuanya terungkap. Pada puluhan tahun yang lalu, Azur adalah orang yang telah mencuri uang pensiunan CIA dan uang tersebut kemudian diberikan kepada Gretkov sebagai modal untuk mendirikan perusahaan minyak. Dan di saat yang sama muncul Jason Barney di balik bayangan, di mana dia mengamuk dan menodongkan senjata begitu tahu istrinya mati hanya karena perkara ingin menutupi kasus korupsi puluhan tahun yang lalu. Sadar jika nyawanya terancam, pada akhirnya Azur mulai mengakui semua perbuatannya terkait konspirasi pembunuhan yang telah dia lakukan. Sehingga Jason diam-diam mulai merekam semua percakapan mereka untuk dia gunakan sebagai bukti untuk memperbaiki nama baiknya. Berpindah kepada Pamela yang heran setelah mendapatkan kabar tentang kematian Danny dan langsung menaruh curiga kepada si Azur karena mencium ada hal yang tak beres dengan gerak-gerik orang tersebut yang terus-menerus nyolot ingin membunuh Jason. Maka dari itu Pamela bergegas datang ke tempat kediaman Azur untuk menyelidiki tentang keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan para agen CIA. Namun setibanya di sana, Pamela malah melihat si Bongsang yang mulai bersiap melakukan bunuh diri dan I'm a patriot.
Sebelum melanjutkan perjalanannya, Jason sempat merekam hasil percakapannya agar Pamela dapat mengetahui tentang keberadaan dirinya yang selama ini telah menjadi korban fitnah para elit global. Akan tetapi bagaimanapun juga, CIA nampaknya masih belum puas dengan bukti rekaman itu dan memutuskan untuk tetap mencari Jason yang sedang dalam perjalanan menuju Moskow. Bahkan para petinggi CIA sampai meminta bantuan polisi Rusia untuk menangkapnya. Di saat yang sama, Gretkov terlihat kembali menemui Krill karena sebelum menjadi tersangka atas keterlibatannya dengan si Asur, beliau sangat ingin melihat Jason terbunuh. Dan pada akhirnya kita mulai diperlihatkan kepada si Krill yang ternyata bukan sekedar pembunuh bayaran biasa, melainkan agen khusus Rusia yang sangat ahli di bidang eksekusi serta melacak informasi seseorang. Maka dari itu tidak butuh waktu lama bagi si Krill untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Jason. Jason sendiri datang ke kota Moskow untuk mencari seorang gadis bernama Lisa. Namun di saat yang sama terlihat rombongan polisi gabungan yang terus berpatroli untuk mencari keberadaan Jason. Termasuk Krill yang diam-diam mengawasinya sehingga inilah yang terjadi. Ya, karena Krill melesatkan tembakan di tempat umum, seketika membuat dia langsung tertangkap oleh polisi Rusia. Namun Krill yang mengeluarkan jurus kepolisian alias sogokan uang, tiba-tiba malah langsung dibebaskan begitu saja dan segera melakukan pengejaran terhadap Jason. Sementara Jason yang sempat keserempet peluru, setidaknya dia bisa dapat berhasil melarikan diri dan dapat masuk ke dalam supermarket untuk mengobati luka-lukanya. Namun ketika akan pergi meninggalkan supermarket, tiba-tiba datang rombongan polisi sehingga di saat pengejaran itulah, Krill terus melancarkan serangan brutal sampai pada akhirnya Jason dapat mengembalikan keadaan dengan cara seperti ini. Tepat setelah membuat mobil yang digunakan Krill mengalami kecelakaan, Jason malah sengaja membiarkannya hidup karena beliau teringat akan janjinya kepada Mary yang melarangnya untuk kembali membunuh. Bahkan lagi pula, semua kasus ini harusnya sudah berakhir dikarenakan Pamela yang telah mengungkap semua kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya. Bahkan Gretkov sendiri telah berhasil dijebloskan ke dalam penjara terkait keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan Nevsky puluhan tahun yang lalu, serta pencurian uang jutaan dolar. Di keesokan paginya, kemudian kita akan diperlihatkan kepada Jason yang datang ke tempat kediaman Lisa untuk sekedar menjelaskan terkait kebenaran tentang kematian ayahnya, yang ternyata ayah Lisa ini adalah Nevsky. Dan untuk itu Jason ingin meminta maaf secara langsung atas semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Singkat cerita, film pun kemudian ditutup kepada Pamela yang mulai mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan Jason, semua korupsi serta kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota CIA dapat berhasil terpecahkan. Di mana sebagai balas budi, Pamela sempat belak-belakan menjelaskan tentang masa lalu Jason termasuk semua ingatan-ingatannya yang telah dia lupakan. Contohnya adalah nama asli si Jason yang aslinya ternyata adalah Ucup Bastar. Sekian, dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini mengutip dari seorang sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa berpegang teguhlah pada kebenaran dan keadilan, bahkan meski itu akan membunuhmu. Saya dan tim Siura pamit undur diri. Salam untuk Abah Ambu.